Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ivan Saputra, NIM 132 10066. Video ini merupakan video presentasi yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tugas undang-undang teknik tahun 2012-2013. Ya, kita lihat untuk pertanyaan pertama. Jelaskan dengan ilustrasi prinsip kerja aplikasi scanning di pad 4x4 dengan source code sebagai berikut. Nah, source code-nya dapat kita lihat. Untuk pertama-tama kita include APR, kemudian untuk initialization-nya kita set pada code B yang akan kita gunakan dengan bit 0 sampai 3 kita set sebagai input dengan mengaktifkan internal pull up-nya dengan source sebagai berikut. Dan untuk bit 4 sampai bit 7 kita set sebagai output. Nah, kemudian kita juga menggunakan code karena itu kita mengeset code sebagai output, sebagai indikator. Dan untuk pengecekan logikanya kita pertama-tama mengecek kolom pertama dengan men-setting sebagai berikut. Nah, karena kita melakukan pengecekan di kolom pertama, kemudian kita melakukan pengecekan pada baris yang ada. Karena ada 4 baris, kita lakukan pengecekan tiap baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Dan jika tombol yang ditekan itu berada di baris pertama, kodenya bisa kita set sebagai 1 atau berapapun, karena kode ini kita gunakan sebagai indikator saja. Jadi set buat kode itu bebas, tapi harus berbeda dengan satu sama lain, karena itu akan menjadi pembedanya. Nah, setelah kita melakukan pengecekan pada kolom pertama, kita lanjut ke pengecekan kolom kedua dengan pengecekan sebagai berikut. Sama kayak sebelumnya, pada pengecekan kolom kedua, kita melakukan lagi pengecekan pada tiap baris. Pengecekan baris pertama, pengecekan baris kedua, pengecekan baris ketiga, dan pengecekan baris keempat. Dan output pada kode masing-masing pengecekan juga berbeda. Seterusnya dilakukan sampai kolom keempat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dengan flowchart. Nah, dapat kita lihat di sini kita menggunakan agak berbeda dengan source code yang tadi, namun ini akan memberikan penjelasan yang mendetail. Nah, untuk inisialisasi code-nya kita menggunakan code D untuk kolom dan baris yang di set sama dengan 1, dan apabila tombol ditekan, kode tersebut akan bernilai 0. Jadi kita melakukan pengecekan pada baris pertama dulu. Kemudian kita melakukan pengecekan pada kolom pertama, apakah dia bernilai 0. Kalau bernilai 0 berarti tombol itu ditekan, dan outputnya di sini sebagai data key 1. Ya, pokoknya sesuai keypad. Kemudian kita apabila tidak, kita cek ke kolom kedua, kemudian cek kolom ketiga, dan cek kolom keempat. Dan apabila tidak terdapat di semua kolom, kita pindah ke baris kedua. Kemudian kita melakukan pengecekan yang sama seperti pada baris pertama atau baris 0. Kita lakukan pengecekan pada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Kemudian kita pindah baris lagi, kita lakukan pengecekan kolom pertama lagi, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat dengan data key setiap kombinasi baris dan kolom berbeda, dan seterusnya sampai pengecekan selesai.
Nah, itulah penjelasan secara singkat tentang scanning keypad. Kemudian kita lanjut dengan soal kedua. Soal kedua, pada praktikum yang akan dilakukan, kita akan menjalankan LCD dengan operasi 4 bit menggunakan library LCD dari link berikut. Dan jelaskan langkah-langkah inisialisasi LCD pada file lcd_lib.c. Petunjuk, temukan fungsi LCD ini pada file lcd_lib.c dan baca datasheetnya. Nah, pertama-tama kita buka link yang dicantumkan sebagai berikut, di mana kita akan menggunakan LCD dan menghubungkannya pada port B pada microcontroller, dan source code-nya kita lihat pada 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 inisialisasi ya di sini koin LCD ini inisialisasi LCD. Yang pertama, kita melakukan pengesetan LDP dan LCP. Hal ini diperlukan karena kita ingin melakukan clear screen pada display LCD, karena bisa saja tampilan awal LCD tidak ada berbagai karakter gitu. Jadi kita melakukan clear screen terlebih dahulu. Dan kemudian kita melakukan setting LDDR dan LCDR sebagai berikut. Nah, hal ini dilakukan karena kita mengesetnya sebagai active high. Dan untuk menggunakan line pada LCD, untuk pada source ini kita menggunakan dual line. Oleh karena itu kita memasukkan source code LDP dan LCP sebagai berikut 2 kali. Apabila kita ingin menggunakan free line, berarti kita menampilkan source code sebagai berikut ini 3 kali. Dan bila kita tidak ingin menggunakan line ketiga, kita dapat memasukkan source code sebagai berikut, LDP dan LCP-nya disetting sebagai berikut. Nah, untuk pengesetan setelah pengesetan LDP maupun LCP, kita menggunakan delay 1 milisekund. Hal ini diperlukan agar data yang dikirimkan dapat direkam dan dapat diproses dulu. Nah, kemudian setelah inisialisasi selesai, kita melakukan pengecekan apakah inisialisasi yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Kita dapat menggunakan source code sebagai berikut, di mana kita akan melakukan pengecekan pada input yang kita lakukan pada LCD gitu. Ya, demikianlah presentasi atas tugas pendahuluan teknik 2012-2013. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.